Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 yaitu hari trading ke-36. Jadi kalau After Market Close hari Jumat itu memang kita tidak langsung membuat videonya ya Bapak Ibu. Kita masih ada kesempatan membuat di hari Sabtunya atau hari Minggunya. Oke, jadi kita kemarin hari Jumat ada alert 3. Nanti kita lihat. Jadi walaupun dia ada alert, tentu kita nanti akan harus melakukan analisa dengan bot chartnya. Oke, kita lihat ini trading snapshotnya IHSG kembali tutup minus ya, Bapak Ibu. Minus 0,6. Minus 0,6. Jadi dari kemarin, dari hari Rabu, hari Kamis, saya sudah menulis bahwa wah ini capital outflow-nya mulai terdeteksi. Di trading snapshot-nya mereka kayaknya memang mau exit. Karena kalau nonton dari Bloomberg ya, dari makro, kebetulan memang ada beberapa negara yang dari kuartalannya mereka masuk ke resesi. Jepang gitu ya udah masuk karena dia minus. Oke, jadi nanti kita akan bahas price discount everything, volume validate, apapun berita yang terjadi di luar sana, apapun sentimennya, kita akan lihat price, lihat volume ya. Tentu semua itu ada hubungannya, cuman paling efisien adalah kita menganalisa price dan volume. Kalau mengikuti sentimen-sentimen yang lain-lainnya itu terlalu banyak, terlalu rumit. Jadi yang paling simpel adalah price, volume. Nah, kita juga perlu mendapat masukan saja ya dari yang lain-lainnya, misalnya bagaimana regional, bagaimana uh, foreign flow. Jadi karena itu adalah sangat berpengaruh terhadap psikologi dan sentimen market. Oke, kita lihat Bapak Ibu bagaimana kemarin hari Jumat dia bergerak, IHSG-nya pembukanya sedikit positif 0,01, setelah itu dia terjun dalam, turun, tapi ada alert ya Bapak Ibu ya, ada alert. Tapi menariknya alert hari Jumat itu semuanya sudah keluar. Keluar hari Selasa, Rabu, Kamis sudah ada keluar ya. Jadi dia terus turun sampai sekitar jam mau penutupan ya 15.40. 10 menit lagi dia ada angkat sedikit, di pre-closing dia angkat lagi. Biasanya kalau memang dia mau terus keluar, dia akan angkat tinggi. Tapi kemarin itu tidak, karena tahu dalam mungkin tarikannya nggak bisa tinggi-tinggi amat atau bagaimana yang terjadi di market, faktanya dia ada tarikan sedikit. Nah, jadi kalau dia naik ke atas, besok kan kesannya tidak turun dalam, nanti dia turun lagi begitu. Tapi sampai ketemu zona demand, nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, total value-nya kemarin 9,6 triliun, di bawah rata-rata 10 triliun, asumsi saya aja 10 triliunnya, jadi tidak ada teorinya. Yang menarik adalah hari ini, hari Jumat, mulai membesar, ya mulai di atas 1 triliun. Kemarin cuma berapa puluh miliar minusnya, terus 400 miliar kemarin. Terus hari Jumat sudah 1,3 triliun. Jadi jelas ya, begitu di aftermarket close saya pasang capital outflow. Capital outflow memang itu harus jadi concern. Karena terkait dengan sahamnya turun, indeksnya IHSG turun, capital outflow besar. Karena apa? Karena capital outflow-nya itu keluar di saham-saham yang punya bobot tinggi terhadap indeksnya. Jadi wajar. Hingga sekarang kita berburu ke saham-saham second liner seperti saya posting di hari Jumat ya. Asingnya tidak terlalu banyak masuk, Bapak Ibu, tidak ada yang di atas 100 miliar. Ya, di sini ada Sido yang menarik, Tower juga, ISAT kemarin juga ada, tapi keluar besarnya di Bank Mandiri, BBRI, Telkom. Ini semuanya yang bobotnya besar terhadap indeks. Wajar saja indeksnya turun. Di sini asingnya tidak terlalu banyak, 37% dibanding sebelum-sebelumnya sampai 40 ya sampai ini. Tapi uh, inilah 37% ini kita menjadi perhatian lah, kecuali dia di bawah 20 maka boleh diabaikan. Nah, lokalnya 63 dan kita lihat di sini Bapak Ibu. Di pasar reguler dia 1,37, tapi di all market dia 0,49. Berarti di all market mereka ada juga beli sahamnya di pasar nego ya. Jadi hingga netnya lebih kecil net sale-nya. Oke, itu dia trading snapshot-nya. Ini alertnya Bapak Ibu, ada SSIA sudah muncul di hari Selasa, Raja juga sudah muncul, IMAS sudah dibahas, mungkin kita nanti kalau nggak bahas Raja ya, bahas IMAS ya Bapak Ibu.
Nanti kita lihat dulu yang mana keluar rekom atau saham ledakan volume atau yang lainnya. Oke, ini terkirim ke Telegram bot, Bapak Ibu. Dia terkirim secara sekuensial. Ini ada jam 10, ada jam 14, ada jam 15. Nah, terkirim secara sekuensial. Nanti Bapak Ibu juga bisa akses dengan robotnya. Jadi kita bisa lihat historikalnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan robot ini, dia akan terkirim secara aktual. Jadi yang mau fast trade juga bisa. Tetapi nanti kita akan bandingkan dengan rekom yang lainnya. Nah, ini ada Telegram channel, Bapak Ibu silahkan join juga Telegram channelnya. Ini Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dan Telegram channelnya. Dua-duanya ada di deskripsi video. Di Telegram channelnya biasanya kalau hari Jumat kita akan ada voting. Bisa Bapak Ibu ikutin votingnya. Sosial medianya juga ada, silahkan Bapak Ibu follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, aktifkan loncengnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, di-sharing dalam video ini bermanfaat. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun. Bapak Ibu nanti kalau saya memberikan melakukan analisa, Bapak Ibu silahkan akses robotnya, lalu buka Telegramnya, lakukan hal yang sama. Jadi tujuannya ini kan ada untuk edukasi, jadi Bapak Ibu sampai belajar bersama menggunakan aksesnya ya. Namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya dulu saya ya belajar saham oleh mentornya, oleh gurunya mengatakan jangan percaya dengan analisa siapapun, percaya dengan analisa sendiri. Nah, bagaimana cara mendapatkan analisa sendiri? Practice make perfect ya, lakukan sendiri, lakukan analisa sendiri. Toolnya mungkin bisa pakai robot ini atau yang lainnya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini jadikannya sebagai second opinionnya. Jadi menurut pendapat si itu begini, menurut sahabat si ini begini. Tapi kalau trading kita harus masing-masing. Disclaimer on ya, tie your trade at your own risk. Resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu silahkan dibaca disclaimer lainnya on. Ini kita di hari Sabtu. Jadi kemarin penutupan hari Jumat. Kita punya voting ya untuk weekend. Jadi untuk alert yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis, dari sekian banyak yang muncul, maka saya pilih 10 saham, diusahakan sektornya berbeda. Kalaupun sama misalnya BRIS sama BPTN, mereka satu syariah, satu tidak. Silakan Bapak Ibu pilih anonymous poll, one man one vote, kita satu orang satu suara, Bapak Ibu dirahasiakan. Hari ini tadi kemarin tadi saya cek 70 suara, Bapak Ibu silahkan dipilih satu. Nanti kalau sudah selesai, mungkin besok kita akan pilih 5 dari 10 saham ini untuk dilakukan analisa lebih detail dengan pendekatan volume price analysis. Jadi Bapak Ibu silahkan akses Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses langsung memberikan suaranya untuk memilih mungkin dari 10 saham ini ada yang menarik, apakah WIM, apakah BBTN, apakah BRIS ya, yang mulai ada berita-beritanya keluar dan sebagainya. Silahkan. Oke, kita akan pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, ini DL_bot. Linknya ada di deskripsi video. Untuk Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Di sini adalah daftar perintah-perintah robot yang tersedia. Lalu untuk nanti kalau ada screening, ini ada alert, ada screening tentang grid, ada screening tentang ledakan volume. Nah, semuanya ada di sini ya Bapak Ibu. Untuk hourly ya, jadi ada juga untuk time frame 60 menit, ada untuk weekly, ada monthly, ada. Tapi kalau untuk monthly hanya chart VPA, dan untuk yang hourly Bapak Ibu itu hanya pas saat market buka biasanya ya. Oke, untuk star rotation, kalau sektoralnya ada di sini, sektor nomor 1 atau sektor sampai nomor 11, nanti kita akan praktekkan. Untuk tutorialnya, kalau Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu ketik saja tutorial. Nah, di sini ada video-videonya untuk apa itu VPA chart, antivirus and grid speedometer, ya wave. Nah, Bapak Ibu yang pengen juga belajar tertarik dengan volume price analysis, dari workshopnya saya ambil materinya mungkin ambil 10%, saya buatkan tutorial ini udah berseri, silahkan ditonton. Nanti akan paham nih penjelasan apa maksud dari price, discount, everything, volume, validate. Kenapa kita sangat penting melihat volume dan price. Kadang-kadang kita mengabaikan berita, kadang bahkan sampai fundamentalnya tidak terlalu penting.
Yang penting bagaimana price dan volume, karena ini kebetulan untuk trading ya. Nice to know saja biasanya saya tidak menjadikan itu acuan utama. Laporan keuangan itu untuk berikutnya saja ya, analisa berikutnya. Oke, mari kita mulai. Seperti biasa untuk aftermarket close, yang kita lakukan adalah kita cek dulu alertnya. Kita lakukan screening. Alertnya ada SSIA, Raja dan Imas. SSIA sebelumnya sudah keluar, Raja sebelumnya sudah keluar di hari hari Rabu, lalu Imas juga keluar di hari Rabu. Jadi Imas sudah dibahas Bapak Ibu. Mungkin nanti kita pilih. Tapi kita cek dulu ya screening yang lainnya. Setelah kita cek alert robot, ada 3 tadi, SSIA, Raja, dan Imas untuk hari Jumat. Kita cek juga rekomnya. Rekom ini adalah screening menggunakan end of day data. Jadi biasanya cukup segini saya gunakan. Kalau kita mau gunakan screening yang aneh-aneh ada banyak, tapi cukup seginilah. Ada volume price analysis, ada buka ini mulai ada penguatan, Elsa pelemahan, SSIA dia ada alert tapi dia pelemahan. Ini ciri-ciri supply yang masuk. Memang alert SSIA ini udah keluar hari Senin, Selasa, itu terlalu greedy dia mungkin. Auto ada alert kemarin, Imas juga ada, Imas ada hari Jumat ya. Ini BPTN bearish, Breeze bearish, engulfing, lalu apa lagi? Raja ada ya alert keluar di price action. Rata-rata bearish sekarang. Rocket Jet ada Chopin, Era ada di sini, Harta, Emyor, Raja juga ada, makanya saya muncul lihat Raja. PWS ada Raja juga, Golden Cross ada Raja juga. Nanti kan kita bahas. Doncian Imas ini the best time for buying nggak ya? Nanti Isat Sido. Jadi minggu ini ada keluar nih alert-alertnya ini. Oke. Sekarang kita akan screening yang lain Bapak Ibu. Saham ledakan volume ada nggak? SCR Vboom. Tidak ada ya. Jadi memang tidak tiap hari ada saham yang meledak volumenya. Mungkin karena bearish kali ya. Jadi minus dia tidak ada. Oke, berikutnya kita lihat SCR Extreme. Apakah banyak ini yang ekstrim? Oke, Bapak Ibu. Kita lihat ada Arto, dia Fear, Extreme Fear, BJTM dia Fear, Doit juga Fear. Nah, kalau yang Fear begini, Extreme dia Fear itu adalah kepanikan atau ketakutan ya. Marketnya sudah Fear, itu Bapak Ibu cari zona demand-nya. Tunggu di sana, mudah-mudahan kita dapat kalau ada. Lalu ini ada yang grid banyak juga, BC grid ya, EBOS grid, berapa saham yang grid ini juga berarti Wood Extreme Grid ya. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Panic. Ada nggak saham yang alert tapi dia masih berada di panic gitu. Raja di panic ya, ini mungkinan Raja dia habis panic terbitlah Hope. Oke, itu menariknya dibahas ya. Ini ada beberapa saham yang berpanik. Walaupun dia panik, yang kita cari adalah saham yang dari panik bergerak ke hope. Jangan panik menuju panik, bahaya. Kita mencari saham bottoming. Sekarang kita cari SCR Hope. Nih, saham-saham yang ada hope, berharap dia akan bergerak menuju grid. Nah, ini dia. Beda ya, ini ada untuk rotasi bintang. Oke, kita akan mulai pembahasan dengan pertama-tama membahas komposit dulu, karena komposit ini adalah acuan atau psikologinya berada di sana. Asing kalau mau masuk ke saham, ya, mereka akan lihat dulu indeksnya seperti apa, kompositnya seperti apa, IHSG seperti apa, maka mereka akan masuk. Yang lain juga, reksadana, mereka akan menawarkan reksadana kepada kita dan akan membandingkan, oh ini kami beat the market, berhasil performanya di atas IHSG, seperti itu. Jadi memang perlu dibahas oleh kita, walaupun kita tidak membeli IHSG ya. Kita beli sahamnya. Mulai kita lihat dengan Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo, Composite. Ya, karena di sini tidak ada IHSG, namanya Composite. Netral, posisi saat ini Composite berada di zona netral. Kemarin dia berada di grid, artinya hari ini supply-nya masuk. Hari Jumat dia supply-nya masuk. Sekarang berada di keseimbangan bahwa supply saat ini sama dengan demand ya, jadi mereka sama kuat. Oke, sekarang kita lihat lagi dengan Star C0. Ini adalah rotasi bintang, saham sektoral terhadap bergerak relatif dengan komposit. Ingat kompositnya turun dalam minus 0,6. Artinya kalau ada saham yang
turunnya 0,1 minus, maka dia akan menguat relatif terhadap komposit. Begitu konsepnya, karena harus pakai kalimat relatif. Sektor basic secara relatif terhadap komposit dia menguat. Mulai ada penguatan, lalu trans juga secara relatif menguat, properti secara relatif menguat. Lihat ini dia mulai bergerak ke sana. Kesehatan secara relatif menguat, industri juga menguat, cyclical menguat. Umumnya menguat karena secara relatif si kompositnya melemah. Jadi beberapa saham ini ya Tekno mungkin dia lebih dalam turunnya, jadi dia tidak terlalu kelihatan dengan menguatnya. Tapi kalau infranya mulai ada pembelokannya. Karena ini adalah relatif, tergantung kompositnya juga seperti apa, dan masing-masing sektornya bergeraknya menguat atau melemah. Bisa saja sama-sama melemah, tapi sektornya melemah lebih dalam, maka tetap jauh lebih melemah ya secara relatif. Jadi kita lihat pembandingnya apa dulu. Oke, berikutnya kita akan langsung bahas VPA Weekly Composite. Ini harusnya volumenya valid karena kita berada di hari Jumat. Oke, kalau kita bahas sinyalnya tidak ada, VPA signal kita coret tidak ada, volumenya di bawah rata-rata, kebetulan masih di bawah rata-rata, tapi ada menariknya bahwa di sini up volume. Ya, harusnya warning, tetapi ingat kemarin banyak libur. Ya, 2 minggu lalu banyak libur juga Bapak Ibu ya. Jadi ada pemilu lah kayak gitu. Jadi kita lihat ini masih undecisive lah. Dia berada di inside bar. Inside bar ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi apa nama price actionnya. Kadang-kadang price action ini tidak hafal juga saya, tapi sepertinya dia inside bar, dia berada di tengah-tengah bar ini minggu ini, dia masih bisa turun atau dia masih bisa naik. Kalau dia naik close di atas itu maka dia membentuk new higher high ya, all time high dia yang baru. Kalau ke bawah mungkin dia akan mengambil demand lagi. Ya bisa jadi dia sampai mid downtrend ini, ya dia turun lagi ke bawah, dia naik lagi ke atas. Untuk saat ini masih undecisive karena masih berada di dalam inside bar. Volumenya juga belum di atas rata-rata. Berikutnya kita akan cek dengan VBP Weekly Composite. Oke. Ini dia ada supply di atasnya ya, ada supply di atasnya ini Bapak Ibu. Jadi supply ini yang menekan masuk, cuman dia berada di supply and demand ya. Jadinya sekarang yang atas ini tidak terlalu besar, tergantung nih. Dia bisa masih turun ke bawah. Ke bawahnya demand-nya ada di sini. Ini ya, demand-nya ada di sini nih, demand. Ini strong demand. Ya. Ini ada sedikit demand lah ini, demand juga ya. Jadi kalaupun ke bawah dia ini ada potensi mengangkat ya. Kalaupun dia jebol ke bawah, kemungkinan menjadi double top. Nanti kita lihat di daily. Sekarang lihat di VPA Composite. Belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diputuskan karena menanggung posisinya ya. Jadi ini adalah daily-nya Bapak Ibu. Sinyalnya juga tidak ada. Volumenya juga di bawah rata-rata untuk hari Jumat. Jadi hari Jumatnya volumenya turun, candlenya turun. Dia coba turun, di sini ada yang melawan. Demand-nya itu ada di sini tadi ya. Nanti kita lihat pakai daily. Demand-nya ada di sini, lalu demand-nya juga ada di bawah ini. Oke. Nah, volumenya yang pasti volumenya di bawah rata-rata dan down volume. Jadi penurunan ini kemarin disebabkan tidak terlalu banyak lah. Cuman hampir rata-rata. Kalau hampir rata-rata ini subjektif. Oke, faktanya dia coba turun ke bawah, lalu ada tarikan sedikit ke atas. Memang perilakunya seperti itu nih, ditarik ke atas, ini ditarik ke atas. Nanti seperti ini perilakunya nih. Ciri-ciri kalau mau naik ya, Bapak Ibu, asal dia tidak jebol aja di main zone, dia naik ke atas. Ya, itulah kita tunggu. Maksudnya untuk weekly juga belum kelihatan, untuk daily dia memang turun tapi volumenya kecil, sementara ini masih up ya. Artinya, plan saya masih tetap. Saya masih punya order buy on weakness. Strategi saya sampai bawah sini masih buy on weakness. Cuman, load-nya saja diatur supaya tidak agresif. Gitu. Dan stop loss-nya benar-benar saya jaga. Artinya bukan berarti saya tidak kena stop loss. Saya kena stop loss kemarin di BTPS. Untung saya exit. Jadi BTPS turun terus. Oke, sekarang kita akan lihat VBP Composite. Kalau Bapak Ibu di hari weekend saya lebih santai ya analisanya karena kan libur juga.
Nah, ini VBW kita punya demand di sini yang strong juga. Ya, demand lumayan lah. Demand zone. Ini yang strong. Jadi kalau dia turun, maka ini agak-agak mirip dengan double top atau apalah strukturnya. Selalu saya ingat di sini adalah ada gap. Ya, mungkin dia akan cucuk dulu ke bawah untuk naik ke atas. Makanya saya, kalaupun sudah tinggi, cash masih tetap punya. Mungkin saya atur supaya tetap bisa membeli sampai sini, ya tetap bisa beli. Cashnya dari mana? Saya kemarin kena stop loss, jadi masih punya cicil-cicil beli dan tidak agresif. Ini ya di sini. Jadi kalau kita lihat yang terdekat, ini mungkin kalau dia turun ke sini bagus juga gitu. Jadi dia mengambil demand yang ini. Ini adalah low yang kecilnya, ini adalah high yang kecilnya ya. Terus dia turun, tertahan di sini menjadi high low, baru dia break ke atas menjadi higher high tertinggi dalam sejarah. Jadi pattern kecilnya juga ada di sini, dia koreksi dulu untuk naik. Pattern-pattern seperti itu yang ditunggu. Tapi kalau dia jebol yang ini ya, yang ini adalah demand, maka kemungkinan kita harus menunggu di sini karena dia membentuk double top. Yang kita tunggu ada development dari wave-nya, ya. Oke, itu dia komposit Bapak Ibu. Sekarang kita akan pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan portfolio volatility map, ya. Perintah kita cek dulu alertnya apa. Jadi saham-saham yang alert kemarin ada 3. Kita lihat portfolio volatility map, saham SSIA, Raja, IMAS. Ya, bagaimana korelasi volatilitas mereka untuk data 12 bulan. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, Raja dan IMAS ini volatilitasnya sama. SSIA lebih rendah. Jadi dan di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, dua-duanya outperform terhadap komposit. Komposit dalam 12 bulan ya pergerakannya cuma di sini. Raja ini volatil ya Bapak Ibu, dalam 12 bulan dia volatil sekali, termasuk IMAS. Oke, sekarang kita lihat portfolio correlation map untuk saham-saham yang alertnya. Ini dia, kita copy biar tidak salah ketik. Ya, tujuan kita mencari mereka ini berkorelasi atau tidak. Nah, ternyata mereka tidak berkorelasi sama sekali. Bagus, jadi kalau mau beli Raja, beli ISA, beli IMAS, mereka tidak saling membebani ya, mereka tidak saling terkait. Kalau IMAS dengan ISA, SSIA korelasinya 0,28, IMAS dengan Raja korelasinya minus 0,8, Raja dengan SSIA 0,2. Tidak ada yang di atas 5 ya, di atas 5 korelasinya. Jadi bagus ini Bapak Ibu, tergantung mereka potensial nggak sahamnya. Kalau nggak ya jangan beli dulu sekarang, tinggal timingnya aja. Oke. Harus dianalisa berarti, pas posisi membelinya harus dianalisa, tapi tidak membebani portofolio. Di dalam workshop trading as a business saya sharing yang disebut dengan portfolio risk exposure. Bagaimana cara kita mengatur supaya portofolio saham kita ini risknya ini terkontrol dan tersebar gitu. Jadi supaya tidak kalau lagi turun merah semua, supaya jangan begitu. Jadi kita harus atur caranya. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan. Tadi kita akan bahas Raja. Saya Raja ini udah punya belum ya? Belum kayaknya. Ya, belum Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus semua saham. Tapi intinya kalau saya tidak punya saham Raja, saya akan menganalisa secara fair. Maksud saya fair lah. Karena tidak punya, tidak ada bias. Kita cek dulu alert Raja. Bapak Ibu ketik alert Raja untuk mengetahui apakah Raja ini fresh atau tidak. Ternyata tidak ya. Tanggal 21 dia sudah ada, ya. Jadi freshnya di sini kalau kita lihat. Ini alert kedua. Jadi kemarin harusnya sudah beli itu hari Kamisnya. Tapi kita lihat dulu apakah masih bisa masuk atau tidak. Artinya ini masih fresh ya, alert kedua. Nanti kalau sudah alert ketiga baru sebaiknya jangan masuk. Karena sudah naik berarti. Biasanya saya ambil rentang 1 bulan setelah alert, antar alert ini. Kalau ya lebih kurang lah. Tergantung chartnya nanti. Oke. Setelah itu kita akan cek dengan Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo Raja. Ini untuk mengetahui bagaimana kondisi fear dan greed-nya.
Tutorialnya sudah ada, Bapak Ibu bisa tonton, tapi nanti kita lihat singkat saja ini bahwa untuk tanggal 23 Raja berada di zona grid. Artinya saat ini di Raja demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar daripada supply, maka harga akan terus naik. Tetapi kenaikan ini jangan sampai ekstrim. Kalau ekstrim dia terpancing supply untuk masuk. Seperti kemarin tuh SSI ya, sudah ekstrim itu. Berikutnya kita akan cek dengan STAR. Ini adalah rotasi bintang, pergerakan relatif saham Raja dengan pusat rotasi adalah composite, datanya daily. Ya kan, bagus kan Bapak Ibu ya, Raja ya. Jadi kalau lihat rotasi bintangnya, termasuk energinya, relatif terhadap composite untuk data daily. Jadi Raja ini kalau kita lihat dia bergerak di zona panic. Tetapi lihat bagaimana pergerakannya. Dari panic dia mulai berbalik, arahnya kemana? Arah ke hope. Maka ini disebut habislah panic, terbitlah hope. Jadi belum sampai hope, tapi hope-nya udah mulai terbit. Mudah-mudahan dia bergerak terus kan enak tuh. Kalau kita sudah menemukan sahamnya alert di zona grid, artinya dia sudah naik tinggi, sudah grid posisinya. Nah, paling enak adalah kalau dia relatif terhadap composite berada di zona panic, bergerak ke hope. Begitu juga sektoralnya, ya gitu. Dan kita cek nanti apakah dia bottoming. Kita cek weekly-nya juga, W-Star Raja. Mudah-mudahan dia enggak juga ya. Oh, jadi secara weekly dia turun, cuman mungkin minggu ini dia mulai mulai bottoming di daily. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dari mana saya tahu. Lihat ini kemarin berapa minggu sebelumnya dia menguat dari sebelumnya ya. Ini lemah, menguat. Artinya jatuhnya dalam, langsung berbalik dari hope menuju panik. Nah, sekarang jarak antar bintangnya memendek ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada bintang di sini ya. Kalau enggak dia akan numpuk. Itu ciri-ciri mau berbelok. Kita nanti lihat di weekly-nya juga chartnya. Oke, sekarang bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti bukan composite, pakai Star S. Ini daily ya, weekly-nya belum ada. Star S, sahamnya sektornya adalah sektor nomor 3. Dari mana tahu? Bapak Ibu cek di sini nih. Ini ada nomor 3. Star S3 berarti dia pusatnya adalah sektor energi. Ini pusat rotasi sekarang untuk sektor energi ya, saham-saham yang ada kita cari. Ini Raja ya, Raja konsisten. Mau pusat rotasinya adalah IHSG, mau pusat rotasinya adalah sektor energi, maka dia mulai menguat. Dan sekarang terjadi menguat sama-sama konsisten berada di zona panik. Dan saham-saham lainnya Bapak Ibu bisa lihat ya, energi, Adaro melemah ya, Doit, ini ADMR. Metso menguat kalau pusat rotasinya energi. Yang bau-bau minyak tampaknya menguat ini. Energi ada alert itu. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas sahamnya ya. Bahas sahamnya Bapak Ibu. Kita mulai dengan VPA, Monthly, Raja. Kita lihat struktur besarnya. Bagaimana sih secara garis besarnya, secara gambaran umum untuk Raja. Kita menggunakan chart Monthly di VPA. Oh, begitu. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi patternnya seperti ini. Dia develop ya. Marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi. Nah, ini belum tahu, berhenti di sini. Tetapi indikasinya kalau lihat monthly, walaupun ini belum akhir bulan, saya tidak terlalu confident untuk naik. Kenapa? Prinsip kita apapun yang terjadi itu price dan volume menjadi acuan. Lihat di sini Bapak Ibu bahwa kenaikan ini didukung oleh volume ya, valid. Lalu terjadi distribusi yang mulai berkurang. Nah, tiba-tiba dia meledak. Boom. Monthly-nya luar biasa volumenya, tapi lihat volumenya. Ya, volumenya di bawah rata-ratanya malah. Tapi kita cek nanti weekly-nya. Tapi dari monthly-nya tergambar bahwa kenaikan ini sudah ditambah oleh volume supply. Volumenya juga tidak meningkat ya Bapak Ibu, tidak meningkat. Kecuali ada meningkat bergerak konsisten di atas rata-rata baru. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly Raja. Mungkin dia mainnya di weekly. Oke. Ini ada springnya sedikit. Ada spring sedikit Raja ya Bapak Ibu.
Oke, lihat sinyalnya. VPA weekly day move indicate strength. Dia kasih sinyal ada 2 bar reversal upside on low volume. Ada volume yang bergerak naik, boom. Tapi sayangnya volumenya low. Itu dia. Jadi ada double 2 bar reversal. Dia bilang, oh ini indikasi mau menguat. Tetapi volumenya di bawah rata-rata. Kalau seandainya dia volumenya meledak juga saat ini 2 bar reversal atau bullish engulfing, maka itu confident kita. Price discount everything, volume validate. Ini namanya price discount everything, but volumenya meragukan ya, jadi itu. Tapi ini di weekly, kita lihat dia buka nanti ya. Paling enggak untuk weekly dia kenaikan ini di atasnya nanti akan terpengaruh oleh supply-nya. Dan ini Bapak Ibu dia sempat naik ya. Ya kan? Pattern-nya kan seperti ini. Di sini kenaikan ini tidak diikuti, ya, itu dia yang pola ini volumenya belum karena dia bisa masuk ke zona demand lagi nih. Mungkin di sini akan nahan. Oke, kita lihat dulu daily. Kalau masalah demand kita cek VPA Raja. Oke, banyak siklus seperti ini. Kalau ini kita main target pendek sajalah. Ya, Bapak Ibu. Dan biasanya untuk pola-pola seperti ini wajib pasang stop loss. Saya pola-pola seperti ini pasang stop loss di BTPS selamat ya. Jadi dia siklus besar, dia turun, dikhawatirkan ini adalah redistribusi untuk masuk lagi ke bawah. Kita analisa dulu. Kalau hari Jumat dia bilang day move indicate strength. Jadi sinyal penguatan karena warna hijau, volumenya besar untuk hari Jumat, spreadnya lebar juga, maka dia ada alert. Untuk trennya sudah up. Kita lihat di atas ada gap atau tidak? Tidak ada. Sekarang kita punya stop loss di 1120 wajib. 1130 ya. 1140 kurang 2 tick. Ulang, 1130. Ini wajib stop loss. Jangan pernah masuk tanpa stop loss. Jadi kita lihat low, high, high, low, higher, high. Nanti kita akan lihat dia patternnya valid atau tidak. Paling enggak hari ini sinyalnya untuk price sudah close di atas mid Donchian. Ya, jadi nanti di sini akan ada demand, mungkin dia akan masuk sedikit untuk lanjutkan. Targetnya setinggi-tingginya ini aja dulu ya, Bapak Ibu, jual di sini yang high ini. Lihat rejection di sini karena nanti kita akan cek di VBP ini ada supply-nya enggak. Karena candle sell mother candle-nya sebesar ini ya. Sebesar ini di mana sejak dia keluar belum pernah ada yang ngetes ya. Valid tidak valid trend untuk daily 1450 ini harus di break dulu. Kalau enggak dia bisa melanjutkan bacanya terbalik ya. Ini adalah high, ini adalah low. Ini adalah low terhadap high. Kalau dia close 1140 maka dia membentuk lower low. Nah, mengapa stop loss ini wajib? Kalau nggak pakai stop loss jangan ya, Bapak Ibu. Untuk agresif di mana? Agresif stop loss-nya di sini, konservatif yang tadi 1130. Oke ya Bapak Ibu, karena pattern-nya masih pattern seperti downtrend. Apalagi di bawahnya ada demand zone. Dari mana kita tahu? Kita cek dulu. VBP weekly Raja. Ini ya Bapak Ibu. Ya dia tidak ada yang signifikan di atas, tapi demand zone-nya di bawah ini sekarang menjadi demand, maka bisa jadi dia akan mengejar dulu. Karena ini adalah dari sini sampai sini adalah demand zone. Yang paling kuat di bawah, demand. Di bawah sini ya demand. Nanti dia akan cari. Nah, pergerakan weekly-nya belum signifikan, mungkin baru masuk di hari Jumat volume besarnya. Kita lihat VBP Raja nih. Di daily lebih jelas. Oke. Kalau Bapak Ibu tidak pasang stop loss, resikonya price-nya akan kembali mencari demand zone. Ini demand zone. Target jual ini. Ya, target jual ini bisa, tapi ini juga ada supply yang kuat ini. Sini, ya. Karena bentuknya high, low, higher high, lower low. Gitu, dia membentuk downtrend. Maka ini wajib stop loss. Kalau konservatif, agresif di sini. Ini adalah demand zone. Karena kalau dia close
yang bawah ini 140, dia akan mencari dimension baru dia bermain di sini. Kena stop loss tidak apa-apa, nanti kita buyback di sini Bapak Ibu. Ya, jadi karena rentangnya pendek ini. Dia karena di sini adalah reakumulasi, dia naik ke atas, ini mungkin jadi redistribusi ke sananya. Tetap bisa profit, tinggal kita kemarin ada yang nanya, Pak, saya mau main cepat fast 5-10%, mungkin begini caranya bisa. Ya, tapi tetap harus ada stop loss. Kita lihat evol Raja. Ya, jadi di sinilah ya. Sebenarnya kalau dia ngebreak ini stop lossnya itu nggak kelihatan di sini ya, karena di antara dia sama ini dua candle ini stop lossnya di sini. Ini agresif. Kalau dia break ini, Bapak Ibu cari ini stop lossnya di sini. Ya, jadi makin lebar yang di break, kita bisa cari swing low. Untuk yang agresif di bawah ini, yang konservatif ini 1130, yang agresif di sini Bapak Ibu ya. Di low-nya 1185, karena low-nya ada 1195 kurang 2 tick, 1185. Tergantung style Bapak Ibu apa. Kalau saya sih cenderung akan menunggu dia di bawah ini, karena dia ada kesempatan turun. Kalau dia turun, di bawahnya ada demand. Ada alasannya. Tapi kan style orang beda-beda. Sekarang kita lihat wave Raja. Oke, yang Raja nih kita lihat tidak ada komentari, price action. Dia belum membentuk new high, jadi dia belum membentuk trend high. Kita lihat wash volume-nya. Wash volume-nya yang dominan masih down volume, ya. Dan ini kalau tidak membentuk new high dan volumenya sudah berganti merah, merahnya nanti tidak boleh lebih tinggi dari hijau. Oke, artinya belum ada tanda-tanda akan terjadi perubahan wave atau perubahan volume wave, belum ada. Karena dia bisa turun ke bawah. Ini masih, yang wave terakhir ini masih development ya, masih bergerak mengembang ya. Kita belum tahu wave-nya ini jadi up atau down. Maksud saya membentuk new high, wave up atau wave down ya, belum tahu. Oke, berikutnya kita akan lihat DOM Raja. Dominasi rasio asing hari ini 12,25%, mungkin tidak terlalu signifikan di bawah 20% ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita lihat hari-hari yang lainnya sampai 200 hari itu kecil-kecil saja. Mungkin tidak terlalu dominan asing di Raja. Lalu kita lihat dengan PIF. Nah, ini untuk foreign flow, ketik saja PIF Raja. Ya, asingnya memang nggak jelas, naik. Dari sini masih ada korelasinya. Nah, mulai naik sedikit. Nah, di sini mulai volatile dia. Nggak jelas nih, mereka saling keluar, saling masuk. Artinya bisa kita abaikan foreign flow di asing. Besok kalau mau masuk gimana Bapak Ibu? Jaga satu di atas, satu lot saja mungkin. Jaga di 1295, mungkin 2 lot. Jaga di sini 3 lot. Kalau yang agresif, di sini 4 lot. Nah, di sini stop loss. Atau juga yang stop lossnya di bawah ini, bisa ya Bapak Ibu. Jadi kita jaga buy on weakness, makin lama makin besar ke bawah. Jadi kalau kena stop lossnya risknya kecil. Volumenya memang asingnya indikasinya menguat hari Jumat kemarin. Ini dia up ke atas. Cuman nggak jelas ya kemarin net buy, net sell, net buy, net sell gitu. Tidak jelas mereka plannya apa. Kita cek dengan trend Raja. Raja untuk key 3 overvalue Bapak Ibu, di sini menariknya adalah dia sudah golden cross dan di sini trennya sudah up, berarti trennya up dia, cuman di sini tidak ada gap ya. Nah, menariknya dia di sini adalah support yang kemudian tidak menjadi resisten. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa beli nih. Ya, jadi dia mungkin akan turun ke zona ini. Turun ke sini atau turun ke sini. Jadi di antara ini beli 1 lot, mungkin ini 2 lot, ini mungkin 3 lot gitu ya. Jadi kesempatan untuk di zona-zona ini yang di break kita jadikan zona untuk membeli. Bisa pakai sistem piramida ya. Di atasnya juga pasang 1 lot aja. Oke, dia golden cross.
tambahan kita cek jet-nya, jet Raja. Katanya tadi sinyal juga ya kalau nggak salah. Ya, sinyal buy di Raja dan kita lihat semuanya sudah hijau indikatornya. Bagus. Tapi targetnya yang memang tidak bisa tinggi-tinggi. Paling tinggi di sini targetnya. Begitu kita cek dengan PWS Raja. Ini targetnya mudah-mudahan bisa ke-detect. Ya, memang targetnya paling tinggi di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah ada sinyal buy. Yang kita tunggu apa? Supportnya menjadi kuat ya. Jadi kalau dia turun sedikit, mudah-mudahan tidak membentuk lebih rendah dari 11840 atau supaya yang warna biru ini atau disebut dengan flower atau support kuatnya tidak jebol. Oke. Buying pressure-nya 3,89, di sininya buying power-nya sudah positif ya. Ya, sudah positif. Lihat, net buying power-nya 1,5, sell power-nya 0,7, netnya sekarang dia 823. Jadi sudah mulai positif ya, kemarin negatif. Mudah-mudahan dia, walaupun kita tidak berharap membentuk super uptrend, mudah-mudahan tetap bisa profit. Nah, kita nggak tahu targetnya di sini atau di sini. Bisa saja Bapak Ibu nanti jual di sini 50%, ini 20%, ini 10%, bebas. Oke, kita lanjut dengan saham-saham sisanya adalah SSIA, kita ada alert SSIA. Jadi SSIA ini hari Senin keluar. Ya, jadi dia tanggal 19 keluar karena di sini ada masalah data kita, ya. Artinya dia memang sudah naik sejak tanggal 12. Tanggal 12 dia sudah ada alert pertama. Jadi memang sebelumnya sudah keluar alert SSIA, mungkin sekarang supply-nya masuk karena sudah ekstrim. Kita lihat dengan Speedo SSIA. Ya, ekstrim ya Bapak Ibu. Karena jadi mengapa saya perlu cek? Karena memang kalau pergerakan saham yang sudah ekstrim artinya kemarin naiknya terlalu kencang pas di pembukaan atau di intraday, lalu yang sellernya belum ada niat jual, tiba-tiba melihat, wah ini terlalu kencang, orang-orang terlalu greedy, itu saatnya jualan. Jadi pemain, taruhlah namanya bandar. Bandar itu kalau mau jual, dia akan menunggu orang terlalu greedy karena tidak rasional. Nah, saat itulah supply-nya masuk. Oke. Sekarang kita akan cek star-nya. Iya, dia rotasi bintangnya dia larinya kencang karena kompositnya minus ya. Jadi bedanya grid ini sama grid speedometer apa? Bedanya kalau grid di rotasi bintang bergerak relatif terhadap komposit. Kalau speedometer enggak, dia nilai dia saja, memotret ya. Jadi bedanya di situ. Grid dengan pusat rotasi adalah komposit gitu. Kalau ini grid terhadap dia saja pergerakan dia. Dia mengukur bagaimana sih kecepatan dan volume. Tutorialnya silahkan ditonton. Jadi banyak yang salah-salah ini pemahaman antara grid di rotasi bintang dengan grid di SSC. Teorinya memang begitu ya, di bukunya memang begitu. Cuman satu adalah bergerak relatif terhadap komposit, satu dia terhadap dia sendiri aja. Nilai absolut, bukan nilai relatif. Oke, sekarang kita lihat VPA SSI ya. Ini Bapak Ibu silakan ya analisa SSI lebih detail. Nah, ini dia. Jadi memang sudah mengkhawatirkan ya Bapak Ibu, kenaikannya sudah ekstrim. Kemarin sudah ada buying climax, lalu keluar sinyal lagi nih ya. Ini bahaya nih ya, sinyal bahaya merah artinya dia akan turun. Supply-nya sudah masuk, volumenya besar karena yang masuk ini kemungkinan adalah volume supply. Dia menekan, jadi volumenya sangat besar. Apa yang dilakukan? Kalau menurut saya begini polanya, Bapak Ibu sudah bisa naikkan stop loss ini, ya sudah bisa. Tapi lihat dulu weekly-nya, bonus lah ya. Ini ada waktu masih sisa. Oh iya, supply dari sana. Pakai VBP coba ya. VBP. Enggak, saya mau lihat evol SSI ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Saya mau lihat sudah bisa naik. Harusnya sudah bisa naik di sini dia stop loss-nya ya. Ini. Udah bisa naik karena ada rejection sedikit, perlawanan, tekan ke bawah, dia naik ke atas. Naikkan saja atau pakai wave SSI ya. Nah, ini ada 452. Ini Bapak Ibu bisa naikkan terus sampai dia kena. Namanya trailing stop loss nih.
trailing stop loss dia akan bergerak naik. Oke, berikut alert berikutnya IMAS. IMAS sudah dibahas sebelumnya ya. IMAS, iya, dia tanggal 21 dia alert beli, sekarang keluar lagi. Jadi seharusnya dia masih fresh, sudah bisa masuk ini IMAS ini Bapak ya, Bu ya. Mudah-mudahan dia masih belum jauh dari bottoming. Kita lihat dengan Speedo. Harusnya dia belum ekstrim ini. Grid ya, jadi memang masih aman ini untuk naik, dia belum ekstrim. Grid demand-nya masih lebih besar daripada supply dan kenaikannya belum mendadak atau tiba terlalu greedy kenaikannya. Oke, demand lebih besar daripada supply untuk IMAS. Kita lihat Star IMAS. Ada berita apa ya IMAS nih ya? Oke, dia langsung masuk lewatin panic, langsung masuk ke IMAS, langsung masuk ke zona hope Bapak Ibu. Kita tunggu ada momentumnya naik ke atas ini, mudah-mudahan. Oke, menarik. Kalau nggak salah dia mainnya di weekly deh. Kita cek Wistar, IMAS. Selalu cek weekly ya Bapak Ibu. Chartnya ada. Oh iya. Jadi weekly yang ditunggu-tunggu memang IMAS ini bergerak dari panik menuju hope, habis panik terbitlah hope ya. Mudah-mudahan weekly-nya naik sih bisa 3 sampai 6 bulan ini Bapak Ibu kalau kita main di weekly hold-nya, profitnya jauh lebih besar biasanya. Oke, kita lihat VPA IMAS. Ya di bawah 50 menit masih aman lah. Oke. Berarti nanti Bapak Ibu harus main di weekly ya. Sekarang kita lihat di daily saja ya. Di daily memang bentuknya belum jelas. Belum bisa dibuat tutorial trading plan. Kalau ini seandainya ini ya, the best time for buying, secondnya dia belum naik. Tapi kita kalau punya low di bawah sini, ini adalah low candle ini adalah high-nya. Ini adalah high low. Nanti dia kalau break di sini higher high. Oke, tambah. Harus lihat di weekly. VPA weekly. Entry-nya tetap di daily, lihat pola Wyckoff atau strukturnya di weekly. VPA IMAS. Kita masih ada 3 menit lagi sebelum. Oke, sama ya. Sama dia ternyata seperti Raja tadi. Jadi dia sudah naik tinggi. Seperti siapa ya? Ya, Raja ya. Turun. Nah, ini wajib nih. Kenapa? Kalau enggak di bawahnya adalah demand zone. Saya sudah buat analisanya ya. Kita lihat. VBP weekly IMAS. Jadi targetnya nggak bisa tinggi-tinggi juga. Ya, ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu wajib pasang stop loss sebab di bawah ini ada demand zone. Dia bisa ngejar ke bawah karena bentuknya masih downtrend. Target paling tinggi di sini tadi. Ya. Ini silakan pakai chart monthly VPA yang akan kelihatan targetnya. Jadi dia di sini dari weekly-nya masih ada low. Ini adalah high, ini adalah higher low. Dia akan membentuk higher high kalau dia close 1820. Targetnya paling tinggi ini. Target tengahnya di sini, mudah-mudahan bisa. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Kalau lihat IMAS, dia sebenarnya masih melanjutkan ke downtrendnya, makanya wajib pasang stop loss. Tetapi kita sudah melihat ada sinyal buy, sinyal bagus di weekly, ya lebih bagus daripada kita lihat yang ada di Raja. Volume bar ya, dia bilang they move indicate strength untuk daily. Volumenya sudah besar, above average dan high. Jadi secara gambaran memang lebih bagus IMAS. Ya, polanya bersama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk voting ya. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke Telegramnya. Ya di sini ada vote, Bapak Ibu bisa vote. Udah 71 sekarang. Channelnya ada di deskripsi video. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu terupdate dengan video lainnya. Video-video lainnya yang akan menyusul. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.